Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer musim dingin sudah resmi dibuka dan tim-tim Eropa sudah diperbolehkan mendatangkan pemain demi menambah skuad yang ada. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. Resmi, Arsenal tebus murah mantan pemain Manchester City. Arsenal baru saja menuntaskan transfer Omar Rekik dari Hertha Berlin. Bita muda berusia 19 tahun ini jadi pembelian pertama The Gunners di bursa transfer Januari kali ini. Omar Rekik adalah salah satu pemain yang niatnya bakal didatangkan oleh Arsenal pada bursa transfer musim panas yang lalu sebagai bagian kesepakatan peminjaman Matteo Gundesi ke klub Jerman yakni Hertha Berlin. Akan tetapi Arsenal justru kehabisan waktu untuk menyelesaikan proses transfer Rekik sehingga harus menunggu sampai bulan Januari tahun ini. Bukan hanya itu, nilai sang pemain juga kabarnya turun. Seperti yang diberitakan, nilai Rekik yang awalnya berkisar 900.000 pound sterling atau sekitar 17 miliar rupiah kini menjadi 542.000 pound sterling atau sekitar 10,2 miliar rupiah. Omar Rekik tercatat pernah menimba ilmu di Akademi Manchester City sebelum akhirnya merapat ke Hertha Berlin. Bersama tim U19 Hertha Berlin, Omar Rekik telah mencatatkan penampilan sebanyak 46 kali dengan kontribusi 5 gol dan 6 assist. Di Arsenal, Rekik akan bergabung dengan tim U23 terlebih dahulu. Namun ia dinilai memiliki prospek yang bagus untuk menembus tim utama pada masa mendatang. Tampil gemilang di masa peminjamannya, ex-bintang AC Milan resmi dipulangkan. Berhasil tampil gemilang selama masa peminjaman di Liga Italia, salah satu mantan penyerang AC Milan yakni Patrick Cutrone resmi ditarik pulang oleh klub lamanya. Melansir dari Football Italia disebutkan bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut akan kembali ke klub lamanya yakni Wolverhampton lantaran klub Liga Premier Inggris itu sedang mengalami krisis lini serang. Dari pernyataan resmi klub, penyerang utama Wolverhampton musim ini yakni Raul Jimenez harus absen panjang lantaran mengalami cedera yang serius. Meski jendela transfer telah dibuka, namun Wolverhampton enggan mengeluarkan banyak dana untuk membeli striker yang baru. Apalagi mereka sedang mengalami krisis finansial akibat COVID-19. Sehingga keputusan untuk memulangkan Patrick Cutrone adalah pilihan yang terbaik. Sejak menjalani masa peminjaman bersama Fiorentina pada Januari 2020 yang lalu, penampilan Patrick Cutrone sendiri terbilang cukup mengesankan. Meski bukan jadi pilihan utama, namun mantan produk asli Akademi AC Milan ini berhasil menyarangkan 5 gol dan memberikan 3 assist dari total 34 pertandingannya di semua kompetisi. Chelsea segera lepas Lucas Piazon. Lucas Piazon akhirnya siap untuk meninggalkan Chelsea. Keputusan itu diambil oleh Lucas Piazon setelah 9 tahun karirnya disia-siakan oleh The Blues. Lucas Piazon sendiri awalnya digadang-gadang sebagai penerus dari Kaka setelah menembus skuad utama Chelsea pada tahun 2012 yang lalu. Namun hal ini ternyata tak sesuai dengan kenyataan. Lucas Piazon hanya tampil sekali bersama tim utama Chelsea. Adapun sisanya pemain berusia 26 tahun itu harus menerima keputusan untuk dipinjamkan ke klub lain. Sejak tahun 2012, Lucas Piazon telah menjalani masa peminjaman bersama 7 klub yang berbeda. Kontrak Lucas Piazon di Chelsea akan berakhir dalam hitungan bulan yakni pada Juni 2021 ini. Chelsea kabarnya tak tertarik untuk memperpanjang kontraknya dan siap untuk segera menjualnya. AC Milan ikut meramaikan perburuan Oliver Giroud. AC Milan ikut meramaikan perburuan striker Chelsea yakni Oliver Giroud. Selama ini Giroud dihubung-hubungkan dengan raksasa Italia yakni Juventus dan Inter Milan. Giroud menegaskan akan bertahan di Stamford Bridge hingga akhir musim ini. Namun pemain berusia 34 tahun itu belum menandatangani perpanjangan kontrak yang akan berakhir 6 bulan lagi. Dengan situasi ini, Giroud diperbolehkan untuk menggelar pembicaraan dengan klub lain. Baru-baru ini pelatih Juventus yakni Andrea Pirlo mengisyaratkan tertarik untuk merekrut mantan pemain Arsenal itu.
Sedangkan Milan sendiri mencari penyerang baru karena Zlatan Ibrahimovic sebentar lagi akan berulang tahun ke-40. Sejauh ini Ibrahimovic menjadi kunci kebangkitan AC Milan sehingga mampu memimpin klasemen sementara Serie A Italia. AC Milan ingin menjadikan Oliver Giroud sebagai penerus dari Zlatan Ibrahimovic. Walau usianya sudah tidak lagi muda, Giroud sudah mengemaskan 9 gol di semua kompetisi untuk The Blues di musim kali ini. Diego Simeone diminta tangani Atletico Madrid untuk jangka waktu yang lama. Presiden Atletico Madrid yakni Enrique Cerezo menginginkan Diego Simeone dapat melatih klubnya untuk waktu yang lama. Diketahui pria asal Argentina itu sebenarnya pernah bermain untuk Atletico Madrid dalam 2 periode. Sedangkan di tahun 2011 ia datang kembali dan dipercaya untuk melatih klub tersebut. Menariknya, kehadiran Diego Simeone berhasil membawa Atletico Madrid dapat bersaing di La Liga Spanyol dan kompetisi Eropa. Sementara itu di musim ini, klub berjuluk Los Rojiblancos berpotensi untuk menjuarai La Liga Spanyol. Pasalnya, Luis Suarez dan kawan-kawan masih berada di urutan pertama klasemen La Liga Spanyol. Menurut presiden klub Atletico Madrid itu, dia merasa bangga klubnya terus dilatih oleh dirinya dan ia berharap agar kedepannya tak tergoda untuk meninggalkan Los Rojiblancos. Sebaliknya, Cerezo sendiri ingin Diego Simeone agar terus menangani klub dalam jangka waktu yang panjang. Sekedar informasi, masa kerja Diego Simeone di Atletico Madrid akan berakhir di Juni 2022 mendatang. Dengan pernyataan dari presiden tersebut, kemungkinan Diego Simeone akan segera mendapatkan perpanjangan kontrak yang baru. Kejar Kylian Mbappe, Liverpool minta bantuan dari bintang basket NBA. Raksasa sepak bola Inggris yakni Liverpool dikabarkan siap meminta bantuan mega bintang basket NBA untuk membujuk Kylian Mbappe merapat ke Anfield Stadium. Liverpool memang sudah lama dikabarkan menjadi salah satu tujuan dari striker PSG yakni Kylian Mbappe jika ia hengkang dari klub tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. Klub yang berjuluk The Reds itu dikabarkan meminta bantuan dari pemain basket Los Angeles Lakers yang bernama LeBron James. LeBron James sendiri memang punya saham di Liverpool saat ini. Belum lama ini Mbappe dan James juga bertukar foto profil di Instagram mereka sebagai bagian dari bisnis sponsor Nike. Kedua bintang itu memang bekerja sama dengan Nike saat ini. Dengan hal tersebut, The Reds yakin bahwa James sebagai salah satu bos mereka bisa membujuk Mbappe untuk meninggalkan PSG dan merapat ke Anfield. Kylian Mbappe sendiri sudah membela PSG sejak tahun 2017 yang lalu. Bersama klub Liga 1 Prancis tersebut, ia telah mencetakkan 104 gol dan berhasil menyumbang 57 assist dari total 143 penampilannya di semua kompetisi. Memphis Depay buat Barcelona merasa kecewa. Bidikan utama Barcelona yakni Memphis Depay menyatakan mungkin dia akan bertahan di Lyon hingga akhir musim nanti. Pemain internasional Belanda itu terus dikaitkan dengan raksasa La Liga Spanyol. Hal tersebut dikarenakan masa kerjanya yang akan berakhir di Lyon pada musim panas kali ini. Di sisi lain, ia terus dihubungkan dengan Barcelona. Pasalnya, Memphis Depay dekat dengan Ronald Koeman. Seperti diketahui, juru taktik Barcelona sebelumnya pernah melatih sang pemain di timnas Belanda. Terus dikaitkan dengan Barcelona, Memphis Depay malah memberikan jawaban yang tak memuaskan untuk pihak klub Spanyol tersebut. Sebab kemungkinan besar ia takkan hengkang di bursa transfer Januari ini. Berbicara dengan Kanal Plus usai laga kontra Lens, sang pemain mengatakan jika ia sangat bahagia di Lyon saat ini. Memphis Depay juga menjelaskan jika ia pada bulan ini tak akan hengkang dan akan tetap bertahan di Lyon hingga sampai akhir musim nanti. Bersama Lyon di musim ini, pemain bola berusia 26 tahun itu telah bermain dalam total 18 pertandingan di Liga 1 Prancis dan berhasil membukukan 10 gol dan 4 assist untuk Lyon. Leeds United ingin mengantri untuk merekrut Fikayo Tomori. Bos Leeds United yakni Marcelo Bielsa dikabarkan jadi salah satu yang ingin mendatangkan Fikayo Tomori dari Chelsea sebagai solusi dari lini pertahanan mereka setelah ditinggalkan oleh Robin Koch. Dengan catatan telah kebobolan sebanyak 33 kali di musim kali ini, menjadikan Leeds United sebagai tim dengan pertahanan terburuk kedua di Liga Premier Inggris. Bielsa ingin memperkuat area tersebut dan Fikayo Tomori yang terpinggirkan di Chelsea menjadi alternatif untuk segera diboyong. Fikayo Tomori sendiri ingin pergi untuk mendapatkan waktu bermain di tim utama.
dan BBC mengabarkan bahwa Elland Road adalah tujuan yang paling mungkin bagi bek Chelsea tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu bermain 23 kali untuk The Blues musim lalu, tapi peluangnya semakin terbatas sejak kedatangan Thiago Silva ke Stamford Bridge di musim kali ini. Pelatih timnas Belanda sarankan Donny van de Beek pindah dari Manchester United. Gelandang Donny van de Beek disarankan untuk meninggalkan Manchester United jika tak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Jika tidak, peluangnya untuk memperkuat timnas Belanda di ajang Euro bisa terancam. Pelatih timnas Belanda yakni Ronald de Boer memberi sinyal bahwa Van de Beek harus bisa meningkatkan waktu bermainnya jika ingin masuk ke dalam skuad asuhannya di Euro 2021 nanti. De Boer menyarankan Donny van de Beek berbicara kepada manajer Ole Gunnar Solskjaer soal apa yang diinginkan dari si pemain di skuad Manchester United. Jika tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup, De Boer menyarankan Van de Beek untuk meminta Manchester United meminjamkannya atau bahkan menjualnya pada bursa transfer musim dingin kali ini. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.